ada. Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Untuk hari ini kita akan membuat desain mengenai Java Graphic User Interface. Jadi nanti kita akan bikin form yang bisa dipakai untuk menginput data, mengedit data, dan juga menghapus data. Baik, jadi saya akan tunjukkan dulu bagaimana caranya dengan Eclipse kita bisa membuat GUI. Karena kalau di Eclipse itu waktu kita install itu minimal. Jadi beda dengan NetBeans. Kalau NetBeans kita waktu install itu udah dapat GUI-nya juga ya. Jadi kita pada saat bikin project, habis itu kita klik kanan, ya new, itu udah ada pilihannya. Pilihannya adalah JForm atau JPanel, kayak gitu ya. Itu udah ada semua kalau di NetBeans. Tapi kalau di Eclipse kita perlu penyesuaian dulu. Nggak banyak sih, ya. Tapi ini worth it juga. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa menampilkan seperti ini? Caranya adalah kita dengan melakukan klik di help sini ya. Kemudian pilih Eclipse Marketplace. Ya, jadi Eclipse Marketplace ini adalah plugin-plugin yang kita butuhkan untuk IDE Eclipse. Jadi kita bisa pakai Eclipse ini nggak cuma buat Java aja, kita bisa pakai buat C++, kita bisa bikin untuk editor PHP, kayak gitu. Jadi satu IDE untuk banyak bahasa pemrograman lah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau udah muncul seperti ini, sekarang kita perlu ketik di sini ya, define. Ya, mau cari juga nggak apa-apa sih. Cuman lebih enak kalau kita tulis di sini. Cari aja window builder. Nah, seperti ini, pilih yang paling atas saja. Ya, kemudian klik install sebelah sini. Tempat saya ini sudah diinstal, maka tulisannya install ya. Bukan install doang. Kalau ini kan install ini belum diinstal. Nanti klik aja install, kemudian tunggu sampai selesai instalasinya. Dan ini membutuhkan internet ya. Setelah itu close. Nah, sekarang kita akan coba bikin. Nah, sebelum kita bikin, ya di bagian modul.info yang dimiliki sama project yang kita udah buat, itu di double klik, ditambahin ini, requires java.desktop. Selain java.sql ya, kalau kita pakai SQL, kita tambahin requires java.sql. Kalau pakai GUI, kita tambahkan requires java.desktop. Nah, kemudian untuk bikin, ini klik di sini ya, klik kanan, new. Kita nggak bikin kelas, kita nggak bikin package, dan nggak ada yang ada di sini. Kita pilih other. Ya, other. Kemudian di wizard ini kita ketik swing. Kemudian pilih application window. Jadi aplikasi window builder, plugin window builder yang tadi udah kita install itu ada ini ya, ada kelas untuk melakukan desain form atau desain window ya dengan menggunakan ini application window. Kemudian ini klik next. Name-nya silakan ditulis aja apa yang mau Anda tulis. Sini saya tulisnya adalah form barang. Oke. Udah. Ini adalah hasil dari
swing tadi. Nah, kalau kita mau desain gimana caranya? Kalau mau desain, itu kita lihat di bagian bawah ada tab source dan ada design. Ini ada tab source dan ada tab design. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul default window-nya. Ini yang disebut dengan frame. Ya, frame ini ada icon, ada title, kemudian ada 3 tombol default, ya, minimize, maximize, dan close. Ini kalau dijalankan udah bisa. Nah, akan menjadi seperti ini. Ya, ini bisa di close di sini. Nah, frame ini punya properti. Propertinya apa? Ya, ada sebelah sini, di bagian sini. Mau di NetBeans, mau di IntelliJ, ataupun di Eclipse, itu sama ya. Pasti frame itu punya properti. Ya, ada properti. Propertinya, di sini ada frame, ada Java Swing Frame, ya, dan lain-lain. Kalau mau ganti icon, ini bisa dipilih ya. Mau pakai icon yang mana, dicari aja di browse, itu bisa. Title, ini kita tulis form barang. Ya, setelah kita tulis, maka di atas ini akan muncul form barang. Kemudian di sebelah sini ada yang namanya palet. Palet itu berisi komponen-komponen yang akan digunakan pada saat kita membuat form. Ya, ada label, ada combo box, ada checkbox, ya, ada button, ada text field, ada radio button, ada text area, ada spinner, ada text pane, ya, dan banyak lagi. Jadi apapun yang kita butuhkan dalam membuat form, itu kita udah bisa gunakan palet. Ya, yang bagian luar tadi adalah frame. Di bagian dalam, di bagian sini, itu adalah pane atau panel. Kita bisa melakukan resizing terhadap frame sesuai dengan yang kita butuhkan. Otomatis panelnya juga akan ikut. Ya, pada Eclipse panelnya ini, ya, layoutnya itu sifatnya adalah border layout, artinya panelnya udah dibagi-bagi, ada atas, ada kiri, tengah, kanan, dan bawah. Taunya dari mana? Misal kita mau bikin label nih, kita pakai JLabel ya, kita mau pakai tulisan JLabel. Klik, arahkan ke sini. Nah, ini sudah ada kan? Sudah ada tempat-tempatnya, udah ada placeholder-nya. Kita nggak bisa ngubah-ngubah. Kalau misalnya kita taruh sini, atas, ya udah, ini pasti akan berada di atas. Kita tambah lagi misalkan di sebelah tengah deh. Nanti dia akan berada di tengah. Kita taruh sebelah kiri. Nanti dia udah ada di kiri. Seperti itu. Kan agak susah ya kalau kita mau lakukan, nah kayak gini. Mau kita pindah itu susah. Jadi kita akan gunakan cara lain. Kita ubah dulu. Ya, kita ubah dulu layoutnya ini, layoutnya panelnya ini menjadi absolute layout. Caranya gimana? Kita klik dulu panelnya. Pastikan ini berubah menjadi yang disorot berubah menjadi get content pane. Kalau kita klik atas kan ganti ya. FRM form barang. Kalau kita klik yang sini, panelnya akan berubah di sini. Di bagian layout ini kita ganti menjadi absolute layout. Ya, absolute layout. Nah, ini udah enak nih, udah nyaman untuk kita bikin sesuai dengan kehendak kita. Kita buktikan dengan cara ini, kita taruh new label. Kita kasih nama, di sini teksnya kita kasih nama data barang. Ini bisa kita perlebar. Nah, ini kita pindah kemana-mana, nggak ada masalah.
Beda sama yang tadi ya. Kalau tadi border layout itu dia fix tempatnya. Oke, kita taruh sini dulu. Kemudian kalau kita mau perbesar fontnya, kita bisa masuk ke sini ya, font. Font kita bikin 20 misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan bikin label lain. Yang teksnya adalah kode bar. Terus kita bikin lagi nama barang. Ya, bisa disesuaikan aja. Kemudian oh sorry, ada satuan dulu ya. Dan satu lagi adalah stok minimal. Oke, seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan yang mau kita isi, kita akan gunakan JText field. Kalau Anda udah ambil PWL, itu udah familiar dengan namanya text field, radio, text area, gitu ya. Nah, ini kan sebuah text field yang mana nanti akan diisi sesuatu, kemudian akan kita tangkap. Sekarang kita mau supaya text field ini kita kasih nama. Ya, atau nanti text field ini berupa variabel. Kita klik dulu di sini. Di sebelah kiri ini ada variabel. Nah, ini bisa diganti. Jadi misalkan txt, kd, brg. Tadi kan defaultnya text field ya. Boleh, kalau Anda mau pakai text field aja nggak masalah. Kalau Anda ingat, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk memudahkan, ya diganti aja namanya. Ini saya ganti menjadi txt mbrg. Kemudian satuan ini kita akan menggunakan combo box. Kita ganti juga menjadi box satuan. Nah, ini kan harus bisa dipilih nanti ya. Nah, untuk memilihnya, kita gunakan di bagian properties ini adalah model. Ya, model itu adalah untuk ngeset data yang ada di combo box. Ya, kita set, kita klik dulu di sini. Combo box model item. Kita tulis buah, kemudian lembar, batang, liter, kilogram. Ini di OK, maka di sini akan muncul defaultnya adalah buah.
Oke, kemudian stok juga kita gunakan text field. Kemudian stok minimal juga text field. Nah, stok ini kita ganti menjadi txt stok. Stok minimal kita ganti jadi txt stok min. Oke, ini udah jadi formnya. Sekarang kita tambahkan tombol atau button. Kita klik dulu di sini buttonnya. Kita taruh sini. Kita kasih nama simpan. Nah, kemudian satu lagi adalah reset. Oke, setelah ini kita running. Jangan lupa disimpan. Maka ini akan muncul. Dan ini bisa kita pilih. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau supaya pada saat kita klik simpan, itu muncul data-data yang mau kita simpan gitu. Muncul data-data yang sudah kita inputkan tadi gitu. Caranya gimana? Nah, ini di simpan ini kita double klik. Nah, nanti akan muncul di sini, akan langsung diarahkan sama Eclipse ke metode yang harus dijalankan pada saat tombol simpan tadi diklik. Itu ada di 109. Nah, ada di baris 109. Nah, kita mau ngapain sekarang? Nah, misal kita bikin dulu variabel namanya kode bertipe string. Kita akan menangkap inputan dari teks atau form yang diisi di kolom kode barang. Itu namanya apa? Namanya adalah txt kdbrg. Ya. Jadi variabel-variabel tadi sudah kita masukkan, yang sudah kita ganti tadi, itu otomatis menjadi variabel di sini, menjadi objek dari JText field yang di sini. Ya. Kalau yang combo box tadi menjadi ini ya, objek box satuan yang dibentuk dari kelas combo box. Oke. Berarti teks kdbrg ini berupa objek dan bisa mengakses metode yang dimiliki sama JText field. Kita ketik titik aja, nanti akan muncul. Kita mau ngambil apa nih dari teks kode barang? Kita mau ngambil teksnya kan, karena dia berupa text field. Nanti kita ngambil teksnya. Berarti kita get text. Seperti ini. String kode sama dengan teks kdbrg.get text. Begitu juga untuk yang nama barang. Ya, nama aja. Nama, kemudian ini jadinya txt nmbrg. Khusus yang satuan, ya satuan itu ya bukan string ya. Satuan dot ya dot get, bukan get text ya, tapi get selected item. Get selected item ini bertipe objek, ya, mengembalikan nilai bertipe objek.
Sedangkan kita di sini satuan. Jadi kita bisa ganti menjadi integer stock sama dengan txt stock dot get text. Get text itu tipenya string. Ya, get text itu tipenya string. Tapi kita mau nyimpen ke dalam integer. Caranya supaya ini nggak merah. Ya, ini merah karena teks kok dimasukin ke dalam integer gitu maksudnya. Supaya nggak merah, kita gunakan parsing. Ya, integer. Kita mau parsing ke integer. Parse in. Stock. Yang stock min. Dengan ini juga kita parsing. Stock min get text. Seperti ini. Ini yang bagian untuk ngambil atau menangkap apa saja yang sudah diinput di formnya. Sekarang kita tampilkan dengan menggunakan system out yang sudah diinput. Kode yang plus kode. Nama barang plus nama tuan kita isi dengan stok minimal, kita isi dengan stok in. Dah selesai. Oke, nggak ada error. Sekarang kita running. Kode barang kita masukkan KD 11 21. Ya, ini kita simpan. Nanti muncul di sebelah sini, data yang sudah diinput KD 11, buku, satuannya buah, stoknya 10, stok minimalnya 1. Persis dengan apa yang ada di sini. Apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Monggo, kalau ada yang mau bertanya dulu. Sebelum saya lanjut. Nggak ada, gampang ya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang ini kan kita input, kemudian outputnya berupa teks. Nah, sekarang kita pengen supaya output kita itu adalah masuk ke database. Nah, supaya masuk ke database, kita import dulu. .sql. Oke, kemudian kita bikin static final
string driver dan SQL CC JDBC driver. Yang static final string db URL JDBC MySQL JDBC 27.0.1 penjualan. Ini nama database-nya ya. Final string passwordnya adalah song. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan bikin metode nama public void insert. Nah, pas kita insert, ini kita membutuhkan parameter ya. String kode, string nama, objek satuan, integer stock min. Nah, kemudian kita bikin koneksinya. Iya, bikin objek dulu. Con statement stmt set rs. Kita bikin koneksi con sama dengan driver manager get connection driver kemudian dmt sama dengan con get statement. Ini ada satu yang kurang nih. Get connection. Oh sorry. Pass for name. Ini berarti DB. Oh, user. Ini kita kasih cache dulu. Gagal. Oke, kemudian kita bikin objek prepared insert ya, prepared state
sama dengan prepare statement, kita masukkan insert into barang masukkan KDBRG, MBRG, satuan stok min, stok BRG, stok min, values nya kemudian PS get string set string sama kode set string 2 itu nama, kalau itu bentuknya objek jadi set objek ya, set objek 3 1 set in 4 itu adalah stok, dan yang terakhir sama stok min. Setelah itu kita eksekusi, kemudian kita tutup koneksinya, statementnya dulu ya, dan koneksinya ditutup. Oke, kita coba ya, kita running. Yang belum ada berapa nih? KD 22. Barangnya adalah galon. Stoknya 3. Minimalnya 1. Oke, kita klik simpan. Nah, ini muncul data yang sudah diinput. Ini. Sekarang kita cek di database. Nah, ini berarti belum masuk ya. Oh, sorry. Kita coba lagi. Oh, masih belum masuk. Statement.
Account JDBC driver. Oh, kebalik. JDBC. Di 22 galon 5. JDBC MySQL 21. Lihat di sini nih. Nah, coba. Oh, statement. Ya, oke. Jadi ini ya, kayak yang ini aja. Ini tadi ada ini ya kelas for name, kemudian kita gunakan prepare statementnya juga, ya terus kita eksekusi, hasilnya yang sudah kita masukkan akan masuk ke sini. Ya, jadi sebenarnya yang ini dan ini tuh sama. Oke, itu untuk yang insert ya. Kalau misalnya kita mau bikin tabel kayak di sini, yang langsung muncul datanya. Di sini tuh kita bisa tambahkan tabel ini ya, JTable. Taruh gini. Ini ada tulisannya table. Ini biarin aja. Kemudian kita klik kanan. Pilih surround with G-scroll pane. Supaya pada saat nanti datanya itu banyak, nanti bisa di scroll ya ke atas dan ke bawah. Oke, setelah itu kita tambahkan add event handler di sorry bentar. Di sini ya, di frame yang paling atas, bukan di sini ya, kan di scroll pane ya, tapi di paling atas, itu klik kanan, add event handler, window, kita pilih window open. Jadi pada saat window-nya ini kebuka, ini nanti akan melakukan apa? Misalnya kasih kayak gini, sistem out print ln window.
Nah, ini ada langsung muncul tulisan di sini, open window. Karena pada saat window-nya ini dibuka, dia mau melakukan apa? Ini adalah event. Tadi yang simpan, itu ada event. Eventnya apa? Klik. Oh, ini saya tahu kenapa kok tadi nggak bisa. Ya, ada event klik. Ya, ini kan J button simpan ya. Ini belum dipanggil insert. Nama satuan stok. Nah, jadi pada saat tombol simpan ini diklik, dia akan menangkap teks-teksnya, terus dipanggil ininya, dipanggil metode insert-nya. Oke, coba. D2 3. Ya, nggak muncul lagi di sebelah sini karena tadi sistem output nya udah dibuang. Coba kita cek di sini. Nah, masuk kan buku tulis. Ya, buku tulis stoknya 10, stok minimalnya 1. Karena tadi belum ditambahin ini nih, panggil insert-nya. Oke ya, jadi pas kita ngeload window, kita mau melakukan apa? Kita mau select nih, kita mau select atau kita mau menampilkan data. Jadi kita bikin ini ya, kita bikin fungsi show data. Kita bikin metode show data. Nah, sebelum kita bikin metode show data, ya kita tambahkan dulu di bagian atas ini ada private default table model. Jadi ini objek model yang dibuat dari kelas default table model. Default table model ini kalau misalkan kita nggak punya ini ya, nggak masukin table modelnya, maka itu nanti akan menjadi warnanya merah. Nih, misalkan ini saya hilangin dulu. Nah, ini warnanya menjadi merah. Kalau ini ada warnanya merah, diklik aja sebelah kiri, terus dipilih yang paling atas. Otomatis nanti di atas akan ditambahkan. Simpan, errornya udah hilang. Oke, kayak gitu. Kemudian setelah ini private default table model ini, maka kita bisa pakai objek modelnya. Ya, kita tambahkan dulu kolomnya, kode barang, nama barang, satuan, stok barang, stok minimal barang. Ini yang akan kita jadikan nih kolom. Kemudian kita bikin koneksi lagi dan kita lakukan select dengan menggunakan execute query disimpan ke dalam rs. Kemudian rs.next. Nah, kemudian row-nya itu mau diisi apa? Tadi kan add column, sekarang add row. Jadi kita panggil objek modelnya dulu, dot add row, new object, pakai kurung kurawal, berupa array ya kan? Ini kan berupa array. rs.getString, kdbrg, ini sesuaikan dengan yang ada di tabel. rs.getString juga ini juga nmbrg sesuaikan dengan tabel, satuan sesuaikan dengan tabel, stok underscore brg dan stok underscore min sesuai dengan yang ada di tabel. Kemudian kita tutup statement dan koneksinya. Apakah sudah selesai sampai situ? Belum. Kita baru bikin modelnya aja. Kita baru bikin kolom dan baris. Kemudian kita harus bikin apa? Kan tadi kita udah punya tabel. Kita punya objek table. Nah, objek table ini mau kita isi dengan data apa? Nah, data yang ada di model.
Berarti table.setModel dalamnya adalah model. Seperti ini. Jadi model ini adalah source-nya. Ya, source-nya. Data kolom dan baris yang sudah kita siapkan itu berada di dalam model. Kemudian set model ini berarti dia akan ngisi tabelnya dengan model yang sudah dibuat. Ya. Ini metode show data. Di window open tadi, ya kita tambahkan metode show data. Kita panggil metode show data. Dan di insert, setelah selesai semua ini, semua koneksinya selesai, semua query-nya selesai, kita tambahkan juga show data. Sehingga pada saat kita selesai input, otomatis akan manggil fungsi show data. Oke, seperti ini misalkan BRG 21. Nama barangnya misalnya gelas. Stok minimalnya 1. Kita simpan, maka akan muncul di sini BRG 21. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Sampai sini. Pak, berarti untuk UAS-nya besok praktikum tugas besarnya seperti ini ya, Pak? Iya, pasti ada CRUD-nya sih. Oke. Nanti untuk yang ini kan masih pertemuan teori kan. Nanti pas pertemuan di praktikum kita akan bikin edit dan hapus. Sementara simpan sama select dulu supaya nggak terlalu banyak Anda ininya mempelajarinya. Itu untuk apa namanya UAS praktikumnya kita kan dalam bentuk tugas besar, kira-kira deskripsi tugasnya diberikan pada pertemuan berapa ya, Pak? pertemuan 14 kayaknya. Oh, 14. 14 Oke. ya. 13 itu terakhir. Nanti kita akan finalisasi, baru 14 nanti saya kasih. Gitu Mas Nova. Oke, siap. Makasih, Pak. Ya. Oh ya, untuk pertemuan 13 itu sudah fix ya, kita akan ketemu di kampus. Jadi buat yang bisa ke Semarang, silakan datang. Yang belum bisa nanti baca materinya aja yang saya upload di Kulino. Gitu ya. Kemudian kenapa kok tadi pakai scroll pane ya supaya seperti ini ya. Kalau misalkan ini kurang gede fieldnya, kita bisa geser gini. Itu ada scrollnya ke kanan. Kalau nanti datanya ada banyak, scrollnya ke atas bawah. Seperti itu. Nanti kita juga bisa custom lebar tabelnya seberapa. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya berapa lebar untuk nama barang itu berapa, satuan itu berapa, stok barang berapa gitu akan kita bikin. Terus ya itu aja sih. Ada pertanyaan dulu? Dari insert sama show data dulu ya. Untuk yang hapus nanti pertemuan selanjutnya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di hari